Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Davi Eka Ramadan dari Teknik Informatika dengan NIM 146210012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara konfigurasi dari access point Ruiji. Nah, access point itu apa sih? Bagi teman-teman yang belum tahu, access point itu sebenarnya seperti WiFi. Jadi di sini saya sedang menggunakan salah satu access point dari merek ternama yaitu Ruiji. Ruiji ini salah satu merek dari China. Mungkin belum banyak orang yang tahu ya, tapi beberapa perusahaan juga sudah memakai dari merek Ruiji ini. Kenapa sih? Karena basic dari Ruiji ini sudah cloud. Jadi Ruiji sendiri basicnya sudah by cloud. Jadi settingnya kita bisa di perangkat apapun. Misalnya kalau misalkan kita konfigurasi dari perangkat laptop, tinggal masuk ke websitenya dari Ruiji Cloud. Oke, kalau misalkan teman-teman punya handphone, tinggal download saja aplikasi yang namanya Ruiji Cloud. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa kita setting di sini. Untuk yang saya pegang saat ini dari seri RGAP 720. Nah, untuk kelebihannya dari access point ini, concurrent usernya atau sebaran yang bisa ditangkap itu 256 user, banyak ya. Jadi bisa menampung sebanyak 256 orang hanya untuk satu access point. Nah, seperti itu. Untuk sinyalnya dia sudah ada dua. Jadi 2,4 GHz sama 5 GHz itu. Nah, untuk konfigurasinya ini sangat mudah sekali. Nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan dari saya. Setelah ini kita akan mulai konfigurasi dari access point Ruiji ini. Untuk tata caranya bisa kalian lihat seperti berikut. Untuk cara yang pertama, kita siapkan dulu untuk access point-nya. Setelah itu kita memerlukan jaringan kabel yang terhubung dengan internet. Seperti ini saya menggunakan kabel LAN. Kita langsung tancapkan saja ke access point berikut. Oke, dia akan langsung menyala. Tidak perlu yang namanya adapter. Kenapa? Karena dari access point 720 ini sudah memiliki port PoE atau Power of Ethernet. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya adapter. Jadi kita hanya perlu menggunakan kabelan saja, sudah bisa menyala ini. Oke, itu mari kita lanjut ke website konfigurasinya. Yang pertama kita harus masuk ke web browser. Setelah itu ketikkan Ruiji Cloud. Setelah itu masuk ke login to Ruiji Cloud. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan email dan passwordnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum punya email untuk loginnya, tinggal sign up aja di sini. Yang pertama kita memasukkan country kita atau negara kita. Kita pakai Indonesia ya. Indonesia. Untuk zona waktunya kita pilih Asia, GMT 7, Asia Jakarta. Lalu kita masukkan email kita. Emailnya terserah, di sini saya menggunakan email saya sendiri. Setelah itu kita buat password yang diawali dengan huruf besar dan angka. Setelah itu image verification. Tinggal saya di sini saya salah. Oke.
registrasi sukses. Jadi teman-teman ketika setelah memasukkan atau sign up membuat akun dengan email teman-teman, email verifikasi dari Luigi akan masuk ke email kalian untuk mengaktifkan Luigi Cloud. Jadi kalau misalkan teman-teman belum diaktifasi, maka ada tulisan your account will expire in 29 days atau masa berlaku dari akun kalian ketika belum diverifikasi itu 30 hari. Jadi teman-teman tinggal nanti masuk ke email kalian, nanti ada email dari Luigi, langsung diverifikasi seperti itu. Ketika sudah verifikasi, nanti akun dari Luigi Cloud kalian bisa aktif selamanya seperti itu. Oke, di sini saya logout karena saya sudah punya akun sendiri. Oke, di sini saya menggunakan email saya sendiri dari email kantor saya lebih tepatnya. Jadi tampilan awal dari Luigi Cloud seperti ini, ada beberapa tab. Yang pertama yaitu monitoring, configuration, dan maintenance. Oke, jadi kita akan mengonfigurasi dari akses point kita dengan menggunakan SSID dan password. Caranya gimana? Tinggal masuk ke tab configuration, masuk ke menu project, lalu klik add project. Nah, di add project ini kita bisa memberikan nama untuk project kita. Misalkan kita project kita untuk sekolah. Nah, kita kasih nama sekolah. Untuk skenario-nya di sini ada office, hotel, villa, factory, restoran, school, retail shop, resident, atau custom yang lainnya. Karena di sini kita sekolah, kita menggunakan school. Untuk time zone-nya Asia Jakarta, type-nya. Nah, di sini ada dua, Cloud plus AP atau AC plus Fit AP. Lah, bedanya ini apa? Bedanya ini untuk yang Cloud AP ini akses poinnya berdiri sendiri atau independen. Jadi kita harus mengkonfigurasi akses poinnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada 5 akses poin, kita harus mengonfigurasinya masing-masing. Tapi kalau kita menggunakan yang fit atau mode fit yang AC plus Fit AP, ini kita menggunakan akses control. Jadi akses kontrol kita ini berguna untuk mengontrol beberapa akses point kita. Jadi konfigurasinya terfokus ke akses kontrol kita seperti itu. Karena di sini kita ada satu AP yaitu dari RGAP 720, kita menggunakan yang Cloud AP. Bin location-nya kita kasih Surabaya karena saya sedang di Surabaya. Lalu next. Nah, di sini SSID atau nama WiFi kita kasih nama SMK Radika Mesra. Nah, di sini ada password, boleh kita open atau kita enkripsi atau diberi password. Di sini ada BPAPSK ya. Kali ini saya akan menggunakan password. Kita pilih tab BPAPSK. Oke, enter WiFi ID, kita kasih password 1 sampai dengan 8. Oke, save and next. Nah, selanjutnya kita menambahkan serial number perangkat kita ke Luigi Cloud agar terhubung. Karena di sini kita menggunakan akses point Luigi AP720, kita memasukkan serial numbernya ya. Serial numbernya G1 NTB X J0 285 21. Aliasnya ini kita kasih terserah, kita kasih akses point 1. Nah, di sini kalau misalkan kita ada beberapa perangkat Luigi, kita tambahkan saja di sini. Kalau misalkan kita punya switch, punya gateway, punya router, punya wireless bridge, kita tambahkan semua di sini untuk project kita. Karena di sini saya menggunakan satu access point saja dari AP720, kita masukkan satu serial number aja. Oke, save and next.
Oke, sukses. Mari kita lihat di tab monitoring. Di tab monitoring di device di HP. Nah, perangkat kita sudah terhubung, statusnya di sini online, SN-nya yang kita beri tadi. Untuk config status masih synchronize. Oke, kita tunggu sekitar 2-5 menit ya. Oke, di sini sudah synchronize, kita bisa lihat synchronize semua. Oke, karena kita sudah menambahkan SSID dan password, maka kita bisa melihat WiFi kita. Di sini ada SMK Tadika Mesra. Oke, kita masukkan passwordnya. Ini tadi. Oke, next. Yes. Oke, WiFi kita sudah bisa terhubung. Jadi untuk konfigurasi basicnya dari Luigi yang sebatas menambahkan SSID dan password seperti itu tadi, tinggal menambahkan project untuk yang awalnya, lalu menambahkan perangkat. Setelah itu kita pergi ke menu basic, kita bisa melihat konfigurasi kita, SSID-nya apa, enkripsinya apa, passwordnya apa. Oke, seperti itu untuk konfigurasi basicnya. Oke teman-teman, seperti itu tadi kita kan sudah mengkonfigurasi perangkat kita dari access point. Itu tadi untuk lewat backnya. Sekarang kita coba apakah access point kita webnya sudah bisa diakses melalui smartphone. Kita coba. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, samakan. Oke, ternyata bisa. Oke, sekarang kita coba masuk ke Luigi Cloud-nya. Oke, ini untuk projectnya kita bisa lihat project kita. Jadi tampilan dari Luigi Cloud yang mobile untuk aplikasinya yang ada di smartphone seperti ini. Untuk tampilannya di sini kita bisa lihat untuk topologinya. Di sini ada access point kita, yaitu access point 720 RGAP. Ini kita kasih alias seperti tadi AP1, bisa kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk keterangannya AP720 sedang online, lainnya sekarang 0, memory usage-nya 67%, 77%, connectivity, preference memory, dan device lock-nya. Kita bisa lihat untuk lock-nya seperti ini, dan kita juga bisa reboot seperti menu di bawah ini, reboot dan delete perangkat. Jadi kita bisa mereboot access point kita melalui HP kita. Jadi kita tidak perlu untuk jauh-jauh, misalkan access point kita ada di atas, kita perlu untuk mematikannya, tidak perlu. Jadi kita hanya bisa mengakses dari, kita bisa juga mengakses dari Luigi Cloud by Android seperti ini, atau aplikasi Luigi Cloud lah. Kita juga bisa mengganti namanya alias dari access point-nya seperti itu. Kita bisa kembali. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan user experience yang harus dibuat, dan toolkitnya di sini ada Wi-Fi management. Oke, kita klik. Di sini kita juga bisa melihat password kita yang sudah kita berikan seperti tadi. Kita bisa melihat ini, kita bisa juga menggantinya, tapi tidak usah. Oke, kita bisa untuk di advance tadi forwarding modenya dengan untuk bilangnya, untuk catatan panjangnya 24 atau 5 GHz. Kita bisa untuk menyembunyikan dengan menyalakan menu hidden, lalu bisa kita batasi untuk limit bandwidth per kliennya atau by SSID seperti itu. Nah, kita kembali. Di sini ada tab monitoring, bisa kita lihat di sini seperti tadi awal tadi. Seperti ini, oke. Optimize. Di sini ada optimize
optimalisasi. Di sini ada add device dan seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara konfigurasi dari access point widget. Kita bisa mengkonfigurasi melalui webnya di Rujicloud dan bisa kita akses melalui aplikasi yang ada di Android seperti yang sedang saya tampilkan seperti ini. Oke, terima kasih semua. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.